Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, pernahkah kalian mendengar tentang seorang lelaki yang tidak terkenal di bumi, tetapi namanya bergema di langit? Seorang pemuda yang hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan manusia, tetapi disebut langsung oleh Rasulullah. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang namanya tidak tercatat dalam buku sejarah kerajaan, tetapi tercatat di antara para penghuni langit. Kisahnya penuh dengan pengorbanan, keikhlasan, dan ketakwaan yang begitu dalam. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Mengapa para sahabat Rasulullah diperintahkan untuk mencari dan meminta doa darinya? Mari kita selami kisah penuh hikmah ini. Dengarkan hingga akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pelajaran hidup yang dapat mengubah cara pandang kita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna sejati dari ibadah. Selamat menyaksikan. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Ia bukan siapa-siapa bagi manusia. Tidak dikenal, tidak dihormati, dan seringkali dipandang sebelah mata. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya aneh. Ia tidak banyak berbicara, tidak gemar bergaul, dan selalu terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang hanya diketahui oleh langit. Ibunya adalah satu-satunya orang yang berarti dalam hidupnya. Seorang wanita tua yang lumpuh dan sakit-sakitan. Sejak kecil, Uwais telah merawatnya dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa terbebani. Baginya, mengurus sang ibu adalah tugas suci yang harus ia jalani. Setiap hari, Uwais bekerja serabutan. Kadang menggembala kambing, kadang membantu orang-orang di pasar. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli makanan bagi ibunya. Malam-malamnya ia habiskan dalam sujud yang panjang, menangis dan berdoa kepada Allah. Tetapi desa kecil itu tidak peduli dengan ketakwaan seorang pemuda miskin. Yang mereka lihat hanya penampilannya yang kumal dan hidupnya yang sederhana. Mereka menertawakannya, mencemoohnya, bahkan menganggapnya gila. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh penduduk desa. Ada satu rahasia yang hanya Allah dan langit yang mengetahuinya. Uwais Al-Qarni, pemuda yang tidak dianggap di bumi, ternyata terkenal di langit. Di dalam rumah kecilnya yang hampir roboh, Uwais duduk di samping ibunya. Wajah wanita tua itu tampak lemah, tetapi matanya masih menyimpan cahaya kasih sayang yang begitu dalam. Ibu ingin pergi ke tanah suci. Nak, suara ibunya terdengar lirih. Permintaan itu menghantam hati Uwais. Ia tahu betapa ibunya mendambakan bisa menunaikan ibadah haji. Tetapi bagaimana mungkin? Mereka hidup dalam kemiskinan. Tidak ada harta, tidak ada kendaraan. Uwais menggenggam tangan ibunya erat-erat. Allah pasti akan memberi jalan, Ibu, katanya lembut. Hari-hari berlalu, tetapi permintaan ibunya terus terngiang di telinga. Setiap malam, Uwais bermunajat kepada Allah. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemudahan untuk dirinya sendiri. Ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, izinkan aku memenuhi keinginan ibuku. Kemudian, datanglah ide yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Jika ia tidak memiliki kendaraan, maka ia akan berjalan. Jika ia tidak punya bekal yang cukup, maka ia akan bekerja lebih keras. Jika dunia menganggap hal itu mustahil, maka ia akan membuktikan bahwa bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun ia bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mengurangi makan, mengurangi tidur, dan hanya menyisakan kebutuhan pokok untuk ibunya. Setiap keping dirham yang ia simpan adalah harapan untuk menunaikan janji kepada ibunya. Akhirnya, ketika uang yang ia kumpulkan cukup, ia membeli seekor unta. Tapi tidak seperti kebanyakan orang yang mengendarai unta untuk perjalanan jauh. Uwais justru membawa ibunya di atas punggung hewan itu,
sementara ia sendiri berjalan kaki. "Kenapa kau tidak ikut naik, Uwais?" tanya seseorang di perjalanan. "Aku tidak sanggup melihat ibuku kelelahan. Jika ada seseorang yang harus merasa lelah, biarlah itu aku." Perjalanan panjang itu penuh cobaan. Terik matahari membakar kulitnya. Kaki-kakinya luka karena menempuh gurun pasir yang tak berujung. Kadang mereka kehabisan bekal, kadang mereka diserang badai pasir. Tetapi Uwais tidak menyerah. Ia terus berjalan, dengan hanya satu tujuan. Ia tidak peduli pada sakit yang ia rasakan. Ia tidak peduli pada hinaan orang-orang yang menganggapnya bodoh. Yang ia tahu, setiap langkah yang ia ambil adalah untuk ibunya. Dan di langit, para malaikat melihat seorang pemuda yang berjalan dengan penuh ketulusan. Uwais terus melangkah, melewati bukit pasir yang tak berujung. Di siang hari, matahari membakar tubuhnya, membuat keringatnya mengucur deras. Di malam hari, udara dingin menggigit tulangnya. Tapi ia tetap berjalan, menuntun unta yang membawa ibunya. Di setiap hentakan langkahnya, ia selalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin memenuhi keinginan ibuku." Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Air mata jatuh dari mata ibunya ketika melihat Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya. Suaranya bergetar saat berdoa. Tangannya terangkat dengan penuh harap. "Ya Allah, terimalah haji kami." Uwais berdiri di samping ibunya, melihat kebahagiaan terpancar di wajah wanita yang selama ini ia jaga dengan penuh kasih sayang. Baginya, semua kelelahan, semua penderitaan, tidak ada artinya dibandingkan senyuman ibunya. Setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji, mereka bersiap untuk kembali ke Yaman. Tetapi takdir berkata lain. Suatu malam, ibunya mengalami sakit yang sangat parah. Nafasnya tersengal, tubuhnya semakin lemah. Uwais duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Nak." Suara ibunya hampir tak terdengar. "Aku bahagia bisa menunaikan haji bersamamu. Tetapi mungkin, inilah saatnya aku pergi." Air mata menggenang di mata Uwais. Ia tidak ingin kehilangan ibunya. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa melawan takdir. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, menatap wajah anaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, setelah aku tiada, jangan bersedih. Berbuat baiklah kepada siapapun. Dan jika suatu hari kau bertemu dengan Umar bin Khattab, sampaikan salamku padanya." Tak lama setelah itu, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Uwais menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk tubuh ibunya yang kini tak lagi bernyawa. Ia telah mengorbankan segalanya untuk wanita ini, dan kini, ia harus merelakannya pergi. Ia menguburkan ibunya di tanah suci. Dengan tangan sendiri ia menggali liang lahat. Dengan air mata yang mengalir, ia mengucapkan doa terakhir untuk wanita yang paling ia cintai di dunia ini. Setelah ibunya tiada, Uwais tidak langsung kembali ke Yaman. Ia tetap tinggal di Makkah untuk beberapa waktu, menyendiri, merenungi kehidupannya. Kini ia seorang diri, tanpa keluarga, tanpa siapapun. Tetapi di langit, para malaikat mencatat setiap butir air mata yang jatuh. Dan Uwais tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang mencari dirinya. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab duduk di depan seorang lelaki mulia, sahabat dekatnya, Ali bin Abi Thalib. Wajah Umar serius. Matanya menyiratkan keingintahuan yang mendalam. "Wahai Ali, pernahkah engkau mendengar tentang seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni?" tanyanya. Ali mengangguk pelan. "Aku pernah mendengar namanya, tetapi aku tidak tahu seperti apa wajahnya." "Mengapa engkau bertanya tentangnya, wahai Amirul Mukminin?" Umar menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara penuh takzim, "Rasulullah pernah berkata kepada kami, akan datang kepada kalian seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais. Ia tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Ia memiliki seorang ibu yang sangat ia hormati, dan karena baktinya kepada ibunya, doanya mustajab di sisi Allah. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian."
Ali tertegun mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bahkan para sahabat Nabi diperintahkan untuk meminta doa darinya? Apakah kita harus mencarinya? Tanya Ali. Umar mengangguk tegas. Ya. Setiap ada kafilah dari Yaman yang datang ke Madinah, aku selalu bertanya apakah ada di antara mereka yang mengenal seorang bernama Uwais. Tapi tak seorang pun yang tahu. Ali termenung. Mungkin karena ia bukan seorang ulama, bukan seorang pemimpin, bukan seorang kaya. Mungkin ia hanya seorang lelaki biasa yang tersembunyi dari pandangan manusia. Umar tersenyum tipis, tetapi tidak tersembunyi dari langit. Sejak saat itu, setiap kali musim haji tiba dan rombongan dari Yaman datang ke Madinah, Umar dan Ali selalu bertanya, apakah ada seorang bernama Uwais di antara kalian? Tahun demi tahun berlalu, tetapi tak seorang pun yang bisa menunjukkan di mana keberadaan Uwais. Hingga akhirnya, pada suatu hari, seseorang memberi kabar kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, ada seorang lelaki miskin dari Yaman yang baru saja tiba di kota ini. Ia tidak memiliki apa-apa, hanya membawa baju yang sudah lusuh. Namanya Uwais. Mata Umar langsung berbinar. Di mana dia? Di pinggiran kota. Ia mengasingkan diri, tidak suka bergaul dengan orang banyak. Tanpa menunggu waktu lama, Umar dan Ali bergegas ke tempat yang dimaksud. Mereka menemukan seorang pemuda yang duduk di bawah pohon kurma. Wajahnya kurus, pakaiannya sederhana, tetapi ada cahaya ketenangan dalam sorot matanya. Umar mendekatinya. Apakah engkau Uwais Al-Qarni? Pemuda itu mengangkat wajahnya, menatap Umar dengan heran. Ya, aku Uwais. Siapakah engkau? Umar tersenyum, lalu berkata dengan lembut. Aku Umar bin Khattab, dan ini Ali bin Abi Thalib. Mata Uwais membelalak. Ia tidak pernah membayangkan dua tokoh besar umat Islam itu berdiri di hadapannya. Ali menatapnya dengan penuh kehangatan. Kami mencari-cari dirimu, wahai Uwais. Uwais tampak semakin bingung. Mencari aku? Untuk apa? Umar menatapnya dengan kagum. Rasulullah pernah menyebut namamu. Beliau berkata bahwa engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Dan beliau berpesan agar kami meminta doa darimu. Uwais terkejut. Aku berdoa untuk kalian. Ya, kata Umar tegas. Doamu mustajab di sisi Allah. Maka kami mohon, doakanlah kami. Uwais terdiam. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pemuda miskin yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin dua sahabat Rasulullah yang agung meminta doa darinya? Tetapi ia tahu, jika Rasulullah telah berkata demikian, maka itu bukanlah hal yang bisa ia tolak. Dengan penuh ketundukan, ia menundukkan kepala, lalu mulai berdoa. Dan di langit, para malaikat mengaminkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Uwais menundukkan kepalanya. Dengan suara lirih, ia mulai berdoa. Ya Allah, Zat yang Maha mengetahui segala isi hati, ampunilah Umar dan Ali, muliakanlah mereka, kuatkan langkah mereka dalam membela agama MU. Kata-kata itu keluar dengan penuh ketulusan. Udara di sekeliling mereka terasa hening, seolah semesta menahan napas. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala, mendengarkan setiap doa yang diucapkan oleh pemuda yang tidak dikenal di bumi, tetapi namanya menggema di langit. Uwais mengangkat tangannya lebih tinggi, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, aku ini hanyalah seorang hamba yang hina, tiada daya dan upaya selain atas kehendak MU. Jika engkau menghendaki aku menjadi seseorang yang dikenal di langit, maka sembunyikanlah aku dari hiruk-pikuk dunia. Aku tidak ingin nama ini menjadi sebab aku lupa kepada MU. Doanya menusuk hati. Umar dan Ali semakin menunduk. Inilah pemuda yang Rasulullah sebut-sebut, bukan karena ia seorang ulama besar, bukan karena ia seorang pemimpin, tetapi karena keikhlasan dan baktinya kepada ibunya. Karena kerendahan hatinya yang membuat para malaikat bergetar mendengar doanya. Ketika Uwais selesai berdoa, Umar menatapnya dengan penuh takzim. Wahai Uwais, kemana engkau akan pergi setelah ini? Uwais tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin hidup sederhana,
Tidak ingin dikenal. Aku ingin tetap menjadi orang biasa yang hanya berharap keridhaan Allah. Ali menatapnya dengan haru. Wahai Uwais, engkau bisa tinggal di Madinah bersamaku dan Umar. Kami akan menjagamu. Namun, Uwais menggeleng pelan. Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, bukankah Rasulullah telah mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara? Aku tidak butuh apa-apa selain kedekatan dengan Allah. Umar terdiam. Ia ingin menahan Uwais, tetapi ia tahu, pemuda ini bukan seseorang yang bisa dikekang oleh dunia. Ia adalah seorang yang hanya menginginkan akhirat. Akhirnya, Uwais berpamitan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Umar dan Ali yang masih terpaku di tempatnya. Setelah kepergian Uwais, Umar menatap Ali dengan mata berkaca-kaca. Aku sekarang mengerti mengapa Rasulullah menyebut namanya. Karena ia adalah bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, kedudukan, atau ketenaran. Tetapi dari hatinya yang bersih dan ketulusannya yang sejati. Ali mengangguk. Dan kita telah menyaksikan seseorang yang namanya lebih dikenal di langit dibanding di bumi. Malam itu, di langit yang luas, ada tangisan dari para malaikat yang menyaksikan perjalanan seorang hamba yang tak ingin dikenali, tetapi selalu disebut-sebut dalam doa-doa mereka. Dan Uwais, seperti yang diinginkannya, kembali menghilang dari hiruk-pikuk dunia. Uwais Al-Qarni berjalan menyusuri gurun, meninggalkan Madinah dengan langkah ringan namun hati yang penuh ketundukan kepada Allah. Ia tidak memiliki tujuan pasti. Baginya, dunia bukan tempat untuk menetap, melainkan tempat untuk berlalu. Angin malam berembus pelan, membawa debu-debu padang pasir yang membekas di jubah lusuhnya. Ia telah menolak segala tawaran untuk tinggal di kota yang penuh keberkahan itu. Tidak ada tempat baginya dalam hingar-bingar dunia. Ia lebih memilih menjadi sosok yang tak dikenal, sebagaimana yang selalu ia mohonkan dalam doanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, Uwais berhenti untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah masjid kecil yang sepi. Di dalamnya, hanya ada seorang lelaki tua yang sedang merapikan sajadahnya. Lelaki itu menoleh, lalu tersenyum. Wahai anak muda, dari mana engkau datang? Uwais tersenyum ramah. Aku seorang musafir. Aku hanya singgah untuk beristirahat sejenak. Lelaki tua itu mengangguk, lalu bertanya, apakah engkau memiliki tempat tinggal? Uwais menggeleng. Tempat tinggalku adalah bumi ini. Langit adalah atapku. Lelaki itu menatapnya dengan penuh keheranan. Engkau terdengar seperti seorang zahid yang tidak menginginkan dunia. Uwais menunduk, lalu berkata lirih. Dunia bukanlah tempat untuk berlama-lama. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan sederhana, tanpa beban, tanpa keinginan untuk dikenal. Lelaki tua itu termenung. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda di hadapannya. Ia tak tahu siapa pemuda ini, tetapi ada ketenangan yang terpancar darinya. Uwais menghabiskan malam di masjid itu. Di keheningan malam, ia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Isaknya terdengar lirih di antara sujudnya. Ia berbicara dengan Allah, mengadukan semua yang ada dalam hatinya. Ya Allah, jika engkau berkenan, sembunyikanlah aku dari dunia. Jangan biarkan aku terjebak dalam kebanggaan. Jangan biarkan aku terlena dalam pujian. Biarkan aku menjadi hamba MU yang tak dikenal di bumi, tetapi engkau kenal di langit. Mata Uwais basah oleh air mata. Ia tidak meminta harta, ia tidak meminta kekuasaan. Yang ia inginkan hanyalah tetap menjadi hamba yang tersembunyi, agar hatinya tetap bersih, agar ibadahnya hanya untuk Allah, bukan untuk sanjungan manusia. Di tempat lain, Umar bin Khattab kembali merasakan kesedihan dalam hatinya. Ia telah menemukan Uwais, tetapi ia juga telah kehilangannya. Setiap kali ada rombongan dari Yaman yang datang ke Madinah, ia selalu bertanya tentang pemuda itu. Namun, jawabannya selalu sama. Kami tidak tahu di mana dia. Ia selalu berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Umar menarik napas panjang. Ia ingin bertemu lagi dengan pemuda itu, tetapi Uwais telah menghilang seperti bayangan yang tak bisa digenggam. Ali bin Abi Thalib menepuk pundak sahabatnya. Biarkan dia pergi.
Wahai Umar, dia bukan milik dunia ini. Dia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang hanya dikenali oleh Allah dan para malaikat. Umar mengangguk pelan. Aku hanya berharap bisa melihatnya sekali lagi, sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tetapi takdir telah ditetapkan. Umar tidak akan pernah bertemu Uwais lagi di dunia ini. Tahun-tahun berlalu. Di sebuah desa yang jauh, seorang lelaki tua tengah sekarat di pembaringannya. Warga desa mengelilinginya dengan mata penuh haru. Ia adalah seorang yang aneh, bisik salah seorang penduduk. Ia datang ke desa ini bertahun-tahun lalu, hidup sederhana, membantu siapa saja yang membutuhkan. Ia tidak memiliki harta, tetapi ia selalu tersenyum. Dan lihatlah, wajahnya selalu bercahaya. Lelaki tua yang sedang sekarat itu bukanlah orang lain. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Dalam hembusan napas terakhirnya, ia tersenyum. Hatinya tenang. Ia telah menjalani hidup sebagaimana yang ia inginkan, tanpa kemegahan, tanpa ketenaran, hanya berharap ridho Allah. Di langit, para malaikat menyambutnya dengan penuh kemuliaan. Dan di bumi, tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Sesuai dengan doanya, ia tetap tersembunyi. Tetapi di langit, namanya telah tertulis dengan tinta cahaya. Di sebuah desa terpencil, tubuh seorang lelaki renta terbaring di atas selembar tikar yang lusuh. Nafasnya terengah-engah, tanda bahwa ajalnya semakin dekat. Warga desa mengelilinginya dengan tatapan penuh haru. Lelaki itu bukan siapa-siapa bagi dunia, tetapi bagi mereka, ia adalah sosok yang luar biasa. Bertahun-tahun, lelaki ini tinggal di desa mereka, hidup dalam kesederhanaan, bekerja sebagai penggembala dan buruh kasar. Namun, yang membuatnya berbeda adalah hatinya yang lembut, ketulusannya yang murni, dan ibadahnya yang luar biasa. Ia selalu bangun di sepertiga malam, menangis dalam sujudnya. Ia selalu berbagi makanan meskipun dirinya sendiri kekurangan. Dan ia selalu menolak pujian. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki renta itu adalah Uwais Al-Qarni, seorang yang namanya dikenal di langit, tetapi tersembunyi di bumi. Angin sore bertiup pelan, membawa keharuan yang mendalam. Seorang lelaki muda yang biasa membantunya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Wahai paman, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Suara pemuda itu bergetar. Uwais tersenyum lemah. Jika aku telah tiada, kuburkanlah aku dengan sederhana. Jangan ada tanda di nisanku. Jangan ada yang menangis berlebihan untukku. Karena aku hanyalah seorang hamba yang fakir di hadapan Allah. Air mata menggenang di mata para penduduk. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya lelaki ini, tetapi mereka tahu bahwa ia adalah orang yang sangat istimewa. Mata Uwais mulai menerawang, seakan menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat-kalimat terakhirnya. Ya Allah, aku telah menjalani hidup ini sebagaimana yang aku mohonkan kepada MU. Aku meminta agar aku tidak dikenal di dunia, tetapi Engkau mengenalku di langit. Aku tidak meminta kemuliaan, kecuali kemuliaan di sisi MU. Aku tidak meminta harta, kecuali kekayaan hati. Dan aku tidak meminta tempat yang tinggi di dunia, kecuali tempat di surga MU. Seketika, hembusan nafas terakhirnya terdengar begitu lembut. Senyumnya masih menghiasi wajahnya. Warga desa menahan isak tangis. Lelaki itu telah kembali kepada Rabbnya. Di Madinah, Umar bin Khattab sedang duduk di beranda rumahnya ketika seorang musafir dari Yaman datang membawa kabar. Wahai Amirul Mukminin, engkau selalu bertanya tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, bukan? Mata Umar membelalak. Benar. Apakah engkau tahu di mana dia? Musafir itu menunduk. Dia telah berpulang ke rahmat Allah beberapa hari yang lalu. Ia meninggal di sebuah desa kecil yang tidak banyak diketahui orang. Hening. Umar menundukkan kepala. Ada rasa kehilangan yang begitu mendalam di hatinya. Ia telah lama mencari pemuda itu, berharap bisa melihatnya sekali lagi. Namun, kini, Uwais telah pergi. Ali bin Abi Thalib yang duduk di sampingnya menarik napas dalam. Dia telah memilih jalannya sendiri. Jalan yang tidak banyak orang bisa jalani.
Jalan keikhlasan yang murni. Umar mengangguk, menahan air matanya. Dia adalah orang yang tak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Kita kehilangan seseorang yang begitu berharga. Malam itu, Umar berdoa lebih lama dari biasanya. Di dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar suatu hari nanti, ia bisa bertemu kembali dengan Uwais. Di langit, para malaikat bersukacita menyambut ruh seorang hamba yang telah memenuhi janjinya. Cahaya yang lembut menyelimuti arsy. Nama Uwais disebut-sebut dengan kemuliaan. Dan di bumi, namanya tetap tersembunyi, sesuai dengan permintaannya. Namun di langit, namanya telah tertulis dengan cahaya yang tidak akan pernah padam. Subhanallah. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang tak dikenal di bumi, namun namanya bergema di langit. Hidupnya penuh dengan keikhlasan, ibadahnya begitu tersembunyi, dan baktinya kepada ibunya menjadi jalan kemuliaannya di sisi Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukanlah dari harta, kedudukan, atau popularitas, tetapi dari hati yang tulus dan amal yang ikhlas hanya untuk Allah. Semoga kisah ini membawa manfaat, menginspirasi kita untuk lebih mendekat kepadanya, lebih ikhlas dalam berbuat baik, dan lebih mencintai serta berbakti kepada orang tua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan bagi yang belum, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.